Wataru Endo tuntut Jepang tampil oke saat bersua timnas Indonesia. Kapten timnas Jepang Wataru Endo menegaskan timnya wajib tampil oke ketika bersua timnas Indonesia pada laga ketiga Grup D Piala Asia 2023. Tim Samurai Biru butuh kemenangan demi lolos ke fase knockout. Jepang secara mengejutkan dibuat tak berkutik ketika bersua timnas Irak pada pertandingan kedua Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Education City Stadium Al Rayyan, Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat, timnas Jepang kalah 1-2 meski memiliki catatan bagus dan lebih diunggulkan meraih kemenangan. Timnas Jepang pantang menganggap remeh timnas Indonesia. Wataru Endo meminta tim Samurai Biru harus tampil bagus sejak bola digulirkan. Masalah kebugaran, alasan Ramadhan Sananta belum bermain di Piala Asia 2023. Sudah 2 kali timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023 Qatar dan 2 kali pulang, batang hidung Ramadhan Sananta tidak terlihat di starting 11 maupun pemain cadangan. Bersama Saina Batinama dan Dendi Sulistiawan, Sananta tidak masuk skuad 23 pemain timnas Indonesia ketika bersua Irak dan Vietnam. Padahal sejumlah pihak meyakini bahwa Sananta dapat menjadi solusi lini depan timnas Indonesia yang belum top chair sejauh ini di Piala Asia 2023. Sananta membuktikannya dengan angka. Striker berusia 21 tahun itu mampu mencetak 4 gol dari 8 penampilan untuk timnas Indonesia plus 7 gol dari 18 laga Persisolo BRI Liga 1 2023-2024. Usut punya usut, Sananta kurang fit untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan pemain Persikabo 1973 ini mengalami masalah pada kebugarannya. Timnya kandas di Piala Asia, netizen Malaysia puji pemain timnas Indonesia. Netizen Malaysia membandingkan pemain negaranya dengan timnas Indonesia. Malaysia telah tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah menelan kekalahan dari Yordania 0-4 dan Bahrain 0-1. Malaysia menjadi negara yang paling banyak memakai pemain naturalisasi, yakni 14 orang. Namun strategi itu tak cukup untuk mengantarkan tim asuhan Kim Pan-gon untuk melaju jauh di Qatar. Netizen Malaysia pun membanjiri akun media sosial Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, baik di Instagram maupun Twitter. Mereka mengkritik program naturalisasi yang tidak tepat karena mayoritas pemain sudah berumur. Tidak sedikit mereka yang mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia di Piala Asia lebih baik ketimbang skuad negaranya. Kaoru Mitoma latihan syuting jelang laga lawan timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan timnas Jepang di Piala Asia 2023 Qatar, Kaoru Mitoma melakukan latihan tembakan di tengah proses pemulihan cedera. Jepang ngotot untuk memanggil Mitoma ke Piala Asia 2023 meski winger Brighton dan Hove Albion itu masih belum pulih dari masalah pada kaki kirinya. Mitoma telah melewatkan 2 pertandingan Jepang di Grup D Piala Asia 2023 ketika menang 4-2 atas timnas Vietnam dan kalah 1-2 dari timnas Irak. Mitoma terus berkejaran dengan waktu untuk sembuh total dari cederanya demi bisa membela Jepang kontra timnas Indonesia dalam partai terakhir Grup D Piala Asia 2023. Jepang yang dalam posisi terjepit harus bisa mengalahkan timnas Indonesia di Al Thumama Stadium Doha pada 24 Januari 2024 demi mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hoki Caraka susah tidur setelah gagal konversi peluang saat timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia Hoki Caraka mengaku susah tidur setelah gagal mengonversi peluang ketika berhadapan dengan timnas Vietnam di Piala Asia 2023 Qatar. Hoki bermain sebagai pemain pengganti sewaktu timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dalam partai kedua Grup D Piala Asia 2023. Pemain berusia 19 tahun itu diturunkan pelatih timnas Indonesia Sintayong pada menit ke-68. Hoki yang menjadi satu-satunya striker timnas Indonesia yang berada di bangku cadangan saat itu, sebab Sintayong memarkir Dimas Derajat, Ramadhan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Selang beberapa menit setelah masuk ke lapangan, Hoki mendapatkan peluang matang yang berpeluang menggandakan kedudukan timnas Indonesia atas Vietnam. Namun sayang ia gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Jordi Amat harus pakai topeng saat lawan Jepang. Jordi Amat dipastikan bisa tampil saat timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Namun bek tengah berusia 31 tahun itu harus memakai topeng untuk melindungi wajahnya. Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada match day ketiga Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga perebutan posisi kedua klasmen Grup D ini akan dimainkan di Stadion Al Thumama. Bagi Indonesia, jika ingin menjadi runner-up, wajib hukumannya untuk menang lawan Jepang. Sebab jika poin yang didapat sama seperti yang saat ini terjadi, Jepang unggul selisih gol dari Indonesia. Jordi Amat mengalami cedera saat timnas Indonesia menang lawan Vietnam. Jordi Amat mendapat sikutan dari pemain lawan hingga darah keluar dari hidungnya. Jordi Amat pun tidak bisa melanjutkan laga. Sempat ada kekhawatiran Jordi Amat tak bisa bermain lawan Jepang, namun sang pemain memberi angin segar. Ia memastikan dirinya bisa bermain meski harus menggunakan topeng.
Gelandang Vietnam sebut timnas Indonesia berkembang pesat. Peningkatan performa timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dapat pengakuan dari pemain Vietnam, Nguyen Tuan An. Pemain 28 tahun menyebut timnas Indonesia menimbulkan banyak kesulitan. Gawang Vietnam beberapa kali hampir dibobol oleh skuad Sintayong. Ini tidak terjadi selama 4 tahun terakhir. Tim Indonesia telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya dan membuat kami menghadapi banyak kesulitan di babak pertama. Di babak kedua, tim Vietnam kembali menguasai permainan dan menciptakan peluang bersih tapi gagal mencetak gol, kata Nguyen Tuan An. Akibat kekalahan dari Indonesia, Vietnam pun menjadi negara pertama yang tersingkir dari turnamen. Mereka dipastikan menjadi juru kunci klasemen Grup D usai kalah pada 2 laga awal. Arhan Fikri kembali ke Arema, sudah ditunggu-tunggu Fernando Valente. Arema FC akan mendapatkan amunisi tambahan pekan depan. Gelandang muda Arhan Fikri bakal merumput lagi bersama skuad Singoedan. Perlu diketahui, Arhan meninggalkan Arema sejak pertengahan Desember lalu. Dia harus bergabung dengan timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia di Qatar. Tapi gelandang 19 tahun itu tercoret dari skuad timnas Indonesia beberapa hari jelang gelaran Piala Asia. Arhan sempat dibawa ke Qatar, namun akhirnya dipulangkan ke Indonesia awal pekan lalu. Artinya hari ini dia akan gabung dengan Arema. Perlu diketahui Arema akan menjalani uji coba melawan Persis Solo pada 23 Januari. Rencananya 2 tim Liga 1 itu bermain di Solo. Tapi Senin 22 Januari 2023, Arema bakal lebih dulu berlatih di lapangan ARG Kabupaten Malang. Setelah itu mereka baru bergeser ke venue uji coba. Namun kecil kemungkinan Arhan langsung dilibatkan dalam uji coba melawan Persis. Dia akan dilihat lebih dulu seperti apa kondisi fisiknya. Tampil sip di Piala Asia, Hernando Ari diminta jangan cepat puas. Hernando Ari bermain bagus di bawah mister timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Kiper Persebaya Surabaya itu diminta tak cepat berpuas diri. Indonesia sudah bermain 2 kali di Piala Asia 2023. Hasilnya skuad Garuda memetik 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Hernando yang selalu dipercaya mengawal gawang Indonesia saat melawan Irak, Indonesia kalah 1-3. Dalam laga di Ahmad Bin Ali Stadium pada pekan lalu, Hernando melakukan dia save dalam data yang dilansir oleh ESPN FC. Hernando tampil prima saat Vietnam versus Indonesia. Tim Merah Putih menang 1-0. Hernando melakukan 3 penyelamatan penting untuk Indonesia. Pelatih kiper Persebaya Benny van Breukelen gembira dengan penampilan Hernando di Piala Asia 2023. Dia meminta Hernando tak cepat berpuas diri. Manajer Timnas Indonesia ungkap tujuan skuad Garuda libur latihan. Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di Al Tubama Stadium pada match ketiga grup di Piala Asia 2024, Rabu 24 Januari 2024. Kedua tim sama-sama punya 3 angka dan butuh tambahan poin untuk melaju ke babak 16 besar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan waktu bebas untuk seluruh pemain Timnas Indonesia untuk hari Minggu 21 Januari 2024 ini. Artinya para pemain dipersilahkan untuk relaks di Qatar. Beberapa ada yang menikmati waktu senggang untuk berkumpul dengan keluarga, seperti hanya Sandy Walsh terlihat di Instagram pribadinya sedang jalan-jalan di Doha bersama keluarganya. Diharapkan ini dapat menurunkan tensi para pemain dan lebih rileks setelah pertandingan melawan Vietnam yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan mental pemain.